Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara munasharah untuk ikhwan kita umat Islam yang ada di Suriah. Mudah-mudahan semua niat kita dan langkah kaki kita untuk hadir dalam rangka kita mengupdate dan mengetahui lebih dalam tentang kondisi umat yang menderita di Suriah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibalas dengan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah kepada kita juga pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, bumi Syam ini adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Aqsa dan bumi yang mengitarinya adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bumi Syam ini, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah wilayah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah perlihatkan ayat-ayatnya, linuriyahu min ayatina. Dulu Allah perlihatkan ayat-ayat kebesarannya melalui mukjizat Isra dan Mi'raj. Juga Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran yang ada di bumi Syam ini melalui futuhat, melalui pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Islam mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syam ini sudah berupaya untuk dibebaskan dengan Nabi mengirim ekspedisi perang dalam jumlah pasukan yang sangat besar, yaitu perang Mu'tah. Kemudian berlanjut ekspedisi untuk pembebasan negeri Syam ini di masa Khulafaur Rasyidin. Kalau di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin masih berfokus konsentrasi untuk mematahkan makar orang-orang yang murtad, yang menolak membayar zakat, yang ingin menghancurkan daulah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka barulah di masa Khalifah Umar bin Khattab umat Islam bisa leluasa berkonsentrasi melanjutkan ekspedisi
di masa Rasulullah SAW ini untuk membebaskan negeri-negeri Syam. Mesir kemudian dibebaskan, lalu Al-Quds, Palestina juga dibebaskan, lalu seluruh dataran Syam, kemudian Irak, Persia juga dibebaskan oleh kaum muslimin di masa Khalifah Umar Ibn Khattab, yang ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong al-Islam. Jadi memang dalam sejarah Islam begitu banyak sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bermigrasi, berhijrah ke negeri Syam untuk mendapatkan keberkahan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW berdoa kepada Allah yang diulangi 3 kali, Allahumma barik lana fi syamina hadza. Ya Allah, berkahilah untuk kami di negeri Syam ini, karena bumi Syam, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, itu semua adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah menjadi wilayah-wilayah satelit yang mengitari lokasi Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sehingga banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bercita-cita untuk syahid di medan perjuangan dalam membebaskan negeri-negeri tersebut. Kita tahu di dalam sejarah ada 2 panglima besar kaum muslimin yang membebaskan negeri Syam ini, yaitu Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya Umar juga memerintahkan panglima besar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membebaskan Irak, untuk menaklukkan kerajaan Persia ya, dalam pertempuran yang sangat menentukan, yaitu di pertempuran Al-Qansiyah. Jadi 3 jenderal inilah yang kesemuanya adalah sahabat-sahabat terbaik dari Nabi kita Muhammad SAW, yang menyatukan wilayah Ad-Diyar Asy-Syamiyah dan Ad-Diyar Al-Iraqiyah. Negeri Syam dan Irak termasuk wilayah Persia semua disatukan, sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini semua wilayah bekas jajahan Persia dan wilayah jajahan Romawi semua berhasil ditaklukkan dan dibebaskan oleh kaum muslimin. Inilah salah satu dari sekian banyak linuriyahu min ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada kita. Saudara, umat Islam ini banyak, tetapi kita masih lemah dalam berbagai bidang kehidupan. Di antara kelemahan umat ini adalah adanya anasir-anasir asing yang menguasai umat Islam pada saat mereka lemah. Tadi disampaikan kronologi sejarahnya Suriah itu singkat dan padat oleh tokoh Betawi Tenabak, guru kita, sahabat kita Ustadz Dani Anwar. Bagaimana setelah Suriah merdeka dari Prancis tahun 1946 sampai tahun 60-an itu
pemerintahannya tidak stabil. Sehingga datanglah ketika itu euforia sosialisme Arab pada tahun 60-an yang dimotori oleh Jamal Abdel Nasser di Mesir, sehingga melahirkan Partai Ba'ath dengan dua sayapnya di Irak dan di Suriah untuk mempersatukan dunia Arab melawan hegemoni Zionis Israel. Tetapi cita-cita mereka untuk mempersatukan dunia Arab dengan sosialisme sekuler ternyata justru semakin memperparah penyakit yang bersarang di tubuh umat ini. Bukannya bisa dimerdekakan Palestina, bukannya bisa dipersatukan seluruh kekuatan umat Islam di Timur Tengah, tetapi justru mereka menawarkan obat yang salah, obat yang justru bisa mematikan, untuk memberikan obat dari penyakit yang namanya Zionis, yang akarnya dari sekularisme, materialisme. Kok mereka memberikan obat yang jenisnya sama dengan Zionisme itu, hanya berbeda bentuk, berbeda wajah. Sekularisme ini melahirkan dua bentuk varian, ada kapitalisme dan ada sosialisme. Dua-duanya lahir dari rahim yang sama. Nah, kalau mau memberantas penyakit, ya, tapi dengan obat yang sebenarnya itu sama kualitasnya dengan penyakitnya, ini bukannya justru menghilangkan dan bisa menyembuhkan penyakit, tetapi justru membuat penyakit itu semakin kuat. Penyakit yang bersarang itu bukannya hilang, malah semakin hebat penyakitnya, sehingga tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena obat yang diberikan itu salah. Apalagi dengan sosialisme Arab ini, saudara-saudara, ya, di Suriah kemudian setelah ada beberapa kali banyak terjadi pergantian pemimpin, maka dimanfaatkan oleh sistem baru Partai Ba'ath yang ingin menjamin stabilitas politik. Yang ini tidak jeli dibaca oleh para ulama-ulama. Suriah itu gudangnya ulama, sebagaimana Mesir juga gudangnya ulama. Tetapi kondisi yang ada di Suriah ini memang agak berbeda dengan kondisi yang ada di Mesir, saudara-saudara. Setelah dikuasai oleh rezim Partai Ba'ath dengan menonjolkan stabilitas politik, maka dibuatlah undang-undang yang semakin mengokohkan bahwa untuk stabilitas negara ini hanya perlu ada satu partai saja, seperti halnya negara-negara komunis sosialis seperti di Cina, itu negara satu partai, tidak ada partai lain. Sehingga pencalonan presiden ya calonnya cuma satu, ya dari partai yang itu saja. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok minoritas di tengah kelengahan, kelalaian umat Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas di Suriah, yang sudah apatis dengan politik, ya. Mereka sudah apatis dari upaya-upaya untuk memperbaiki umat ini, maka golongan minoritas inilah yang lalu masuk mendominasi dan berkuasa di Suriah.
Kenapa sekarang kita melihat kok Rusia mendukung? Ya karena sama-sama dari blok komunis. Ada pertanyaan lagi, kenapa blok Iran sekarang masuk mendukung? Sejak tahun 2012, ketika awal-awal 2011 belum nampak Iran itu mendukung secara langsung intervensi militer dan bantuan-bantuan lainnya untuk rezim Assad. Ternyata memang satu-satunya negara Arab ketika meletus revolusi Iran, Khomeini, kemudian tahun 80 mulai 81 perang Irak dengan Irak, Saddam Hussein dengan Khomeini, satu-satunya negara Arab yang mendukung Iran pada saat itu adalah Suriah. Jadi ada koalisi ya, antara Iran dengan Suriah sejak tahun 80-an, Hafiz Assad, yang itu tidak terbaca oleh negara-negara Arab yang lain. Sehingga ketika negara Arab bersatu tahun 90-an awal untuk menggempur Saddam Hussein, ya, saat itu ketika dia mencaplok Kuwait katanya, ya, maka Suriah pun bergabung dengan pasukan multinasional untuk mengalahkan Irak pada saat itu di bawah Saddam Hussein. Nah, ini konstelasi politik yang sangat rumit. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun di bawah rezim Hafiz al-Assad, mulai dari tahun 70 sampai 2000 dia meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan 2000 sampai 2011, 11 tahun, berarti 41 tahun rakyat Suriah berada di bawah tekanan otoritarianisme rezim Suriah ini. Maka mereka kemudian memutuskan untuk melakukan perlawanan secara massal. Kalau dulu tahun 82 perlawanan itu hanya ada di beberapa titik dan satu kota yang menggelorkan perlawanan terhadap rezim Suriah, yaitu di kota Hama, langsung dibasmi, dibumi hanguskan. Tadi korbannya disebut 30.000 orang. Sekarang revolusi rakyat jilid 2 terhadap otoritarianisme rezim Suriah ini, korbannya yang meninggal sudah lebih dari 200.000 jiwa. Lebih dari 6 juta warga Suriah yang mengungsi keluar. Bisa dibayangkan usia harapan hidup orang Suriah yang sebelum tahun 2011-2010 itu rata-rata usia harapan hidupnya 75 tahun. Tahun ini menurut data PBB, usia harapan hidup orang Suriah itu tinggal 45 tahun. Kita juga tidak melupakan pembantaian yang dilakukan oleh rezim Suriah ini ketika mereka menggunakan senjata kimia pada tahun 2013 akhir di Houthi, ya, 1.700 orang di dalam satu kota itu, kota kecil itu, tewas menghirup gas beracun. Yang paling banyak korbannya adalah anak-anak dan kaum-kaum. Kita belum bisa melupakan bagaimana penderitaan para pengungsi Suriah, bukan hanya yang tadi ada di Arab Saudi, di Mesir, kemudian di Turki, di kampung, tapi kondisi penampungan pengungsian di negara-negara yang sudah menampung itu tidak menampung lagi, sudah overload kapasitasnya, sehingga mereka menyeberang ke negara-negara Eropa. Menyeberang ke negara-negara Eropa, dan tidak sedikit mereka pada saat menyeberang melalui laut ke negara Eropa itu yang meninggal dunia, kapalnya tenggelam, anak-anak
balita juga menjadi korban. Saudara, inilah tragedi yang paling memilukan dalam sejarah kaum muslimin setelah Afghanistan dan Somalia menjadi penyumbang terbesar pengungsi muslim di dunia. Maka sekarang sudah disalib, sudah dilewati, tembus angka pengungsi Afghanistan dan Somalia itu sudah dikalahkan jauh oleh pengungsi Suriah. Nah, ini membuktikan ya bahwa persoalan Suriah ini adalah persoalan kemanusiaan, persoalan kita bersama, persoalan yang harus kita tanggung untuk membela kaum mustadafin, membela orang-orang yang dilemahkan, yang ditindas, yang diintimidasi. Kalau ada orang bertanya, ngapain sih bantu orang jauh-jauh ke Palestina, ke Suriah, kan di Indonesia juga banyak yang butuh bantuan. Ya, ini biasanya orang yang ngomong kayak gini bisanya cuma nyinyir, tapi dia pun dengan orang yang butuh bantuan Indonesia nggak bantu juga. Saudara, kalau bangsa kita berpikiran pendek, ya, untuk apa menolong saudara-saudara umat Islam di negara lain yang jauh, padahal di negeri sendiri juga banyak masalah. Kalau bangsa kita berpikir pendek, maka tentu para pendiri bangsa kita ini, para pendiri Republik Indonesia ini juga tidak akan berpikir jauh. Negara baru tertentu sudah berpikir bercita-cita ikut menertibkan perdamaian dunia. Ngapain mikirin perdamaian dunia? Lu negeri sendiri aja kagak damai, masih penjajah. Tapi di undang-undang kita, konstitusi kita ada kepedulian terhadap perdamaian dunia. Ketika Palestina dijajah, negeri-negeri lain dijajah, Presiden Soekarno yang pertama kali menggelorakan semangat Asia Afrika untuk membebaskan negara-negara Asia Afrika dari penjajahan. Kalau dia mikir cuma Indonesia, dia ngapain? Gue mikirin Soekarno, mikirin negara lain supaya merdeka juga. Ngapain Soekarno mikirin repot-repot supaya Afrika merdeka dari penjajahan? Ngapain Soekarno bela-belain Aljazair? Ngapain Soekarno bela-belain India, Pakistan? Ngapain Soekarno bela-belain Mesir? Padahal itu negeri yang jauh. Jadi orang yang sekarang mengkritik dan menghina atau melecehkan kita yang ingin membantu dan menolong umat Islam di negara lain, sama saja dia menghina dan melecehkan Soekarno yang mendirikan Republik ini, dan juga tokoh-tokoh yang lain namanya Soekarno. Ketika Palestina dijajah oleh Israel pertama kali ada diumumkan negara Israel tahun 48. Ketika tahun-tahun sebelumnya Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini berkirim surat dengan Rais Am Masyumi Majelis Syura Muslim Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Yasin Asy'ari, yang juga Rais Akbar Nahdlatul Ulama, yang menyatakan dukungan atas kemerdekaan Indonesia, dibalas oleh beliau sebagai Rais Amnya Masyumi menyatakan sebaliknya, kami bangsa Indonesia umat Islam mendukung 100% dan akan berjuang untuk Palestina yang merdeka, untuk Masjidil Aqsa yang bebas dari penjajahan asing. Pada saat itu seluruh cabang-cabang NU di seluruh Indonesia membuka posko-posko relawan dan posko-posko mengumpulkan bantuan dana untuk
orang yang ada di Palestina. Nah, cuma fakta sejarah yang seperti ini kadang sudah tertimbun oleh tumpukan-tumpukan sejarah. Orang kagak tahu lagi cerita kayak begitu, kecuali kita dapat di buku-buku biografi sejarah tokoh-tokoh Masyhur. Jadi semangat persatuan umat Islam di Indonesia ini menolong saudara-saudaranya di belahan bumi yang lain itu sudah ada sejak awal kemerdekaan. Dan kita tidak boleh meragukan itu. Apalagi Suriah ini menjadi pertaruhan banyak kekuatan-kekuatan di dunia yang ingin berkuasa dan menancapkan kekuasaannya di Syam, ya, terutama di Palestina, ya. Itu untuk apa? Untuk mengontrol politik dunia. Sehingga kenapa Rusia turun ke sana, Amerika juga terlibat di sana, ya. Kemudian Iran juga turun di sana. Ini merupakan ajang kontestasi. Bahwa mereka punya kaidah siapa yang bisa menguasai Syam, Palestina, Suriah, Yordania, dia yang akan bisa mengontrol politik dunia ini. Karena ini wilayah yang sangat strategis, ya, di mana pusat-pusat kekuatan dunia memperebutkan pengaruhnya di sana. Dan disinilah terbukti firman sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa yang di sana nanti kalian akan menjadi rebutan bangsa-bangsa lain, sebagaimana orang-orang yang lapar berebut hidangan di meja makan. Kita kaum muslimin jumlah kita banyak, tetapi kita lemah, dan oleh sebab itu ini berkaitan dengan cara kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Saya kira ini satu paket, ya. Tidak bisa kita membebaskan Masjidil Aqsa kalau kita tidak bisa membebaskan Syam, membebaskan Suriah dari kekuatan-kekuatan asing yang anti-Islam. Ya. Syarat untuk memerdekakan Masjidil Aqsa yang saat ini makin merajalela Israel di sana, membagi tempat, membagi waktu ibadah bagi orang Yahudi juga di sana, ya, karena mereka menganggap itu adalah kuil Sulaiman. Nah, ini harus dicegah bersama-sama, dan ini tidak bisa kalau tidak melalui persatuan kita semua. Dan terakhir saya ingin mengingatkan firman Allah SWT, harapan kita jangan putus asa, harus tetap optimis. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المنازل والمساجد رباه سلم أهلها واحمل مداخله والمخارج واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا نامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى رب الأوائل والأواخر والله فوق المعتدين فوق
وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق تلا حتما سيزهق كل باطل. شو عم تعمل عمو؟ لا خبيث. العالم بطرانة بتبقى خبز هون، لك بديش تطلعنا واستعفي بالأرض. وده العالم بتاعتنا لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا، لو استلمنا شيء في عنا ما كنا نجينا لهون للخبز وناكله. من وين انتم؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة إلا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا خيام لما لكن نحطه مع الشارع. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شرب مي، على شربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صار لكم على هالوضع؟ أنا فترة على شئنا سنة. اهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة، ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتوني. وأبي ضايع هويته، ما في شي يثبت على شخصيته إنه قبل الثورة ضاعت هويته، ما معاه شي يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ أنا يرجع الأوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما عدتم ما تاكل من هون تجوع من هون، ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع بس احنا الصبر كل الثورة بيصبر بالساعة. الصبر بالجوع وبالشي بيصبر بالساعة. لما معانا حدا معانا الله. يعني انتم صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ كله طلع تركنا، شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.